Shalom buat semuanya. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang bersuka cita pada kesempatan sore hari ini. Amin. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas semua pertolongan-Mu. Kami ada pada hari ini karena segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami akan memulai ibadah ini dengan memohon pertolongan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dan biarlah ibadah pada sore hari ini menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Oh my God, hallelujah. Glory Jesus. Praise the Lord, hallelujah.
kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Sungguh Engkau heran, Allah yang berkuasa. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Baik Tuhan, kami akan terus memuliakan Engkau. Dan kami percaya ketika kami memuji Engkau, hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih. Haleluya, Tuhan baik. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Saya percaya bahwa kita semua pada sore hari ini mengalami satu sukacita yang besar, ya, karena family ministry ya berulang tahun, ya. Tentu hal ini adalah hal yang luar biasa buat
kita semua. Puji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, silakan kepada hambanya. Ya, silakan hambanya Bapak Dwi Handoyo. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Bapak Ibu yang di Zoom ini, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan di momen yang berbahagia saat ini, yaitu grup Zoom Family Ministry berulang tahun. Engkau sudah pelihara komunitas yang sangat mendukung, memberkati saling. Oh Tuhan, kami bersaudara di dalam Engkau. Walaupun pandemi, tetapi kami masih dapat, oh Tuhan, bersekutu, berdoa, sharing akan kebenaran firman Tuhan, tegur sapa. Terima kasih. Seperti sore hari ini, oh Tuhan, seberapapun kami yang ada, walaupun lewat Zoom, kami sangat bersuka cita. Pemeliharaan Tuhan 1 tahun. Walaupun belum lama Tuhan, 1 tahun secara umur manusia adalah baby, tapi kami yakin dan percaya Engkau justru mengasihi anak-anak tatkala karakter anak-anak itu ada di dalam setiap kami. Terlebih kami boleh bertumbuh terus, berbuah lebat, persatuan dan kesatuan terjalin, ikat dalam ikatan tali kasih-Mu, yaitu Family Ministry. Tuhan, terima kasih, hamba boleh diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, mohon urapan-Mu ya Tuhan. Kiranya hamba yang tidak ada apa-apanya boleh dipakai oleh Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak, sehingga kami semua yang mendengar, siapapun kami diberikan suatu pengertian, iman kami semakin diteguhkan. Dan biar kiranya karakter kami semakin bertumbuh next level serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga selama selesainya.
nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Komingwan. Ya, di sini ada Pak Hendra Winata, ada Ibu Meling, ada Aurelia, ya, Pak Eri Paat, Pak Johannes, Pak Ibu Lydia. Terima kasih. Saya diberikan kepercayaan. Pertama-tama saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebut satu persatu, karena saya memang agak kurang cekatan kalau dengan teknologi Zoom atau ya bahasa gaulnya gaptek gitu aja, enggak usah malu. Ya, karena usia saya 63. Kalau anak-anak saya bahkan cucu sangat lihai dalam ya anak-anak zaman now karena hidup dengan komputer tentunya, teknologi mau tidak mau harus diikutinya. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi grup Zoom, yaitu Family Ministry yang diketuai oleh Pak Komingwan tentunya, dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Bahkan dari luar-luar pulau bisa kita tatap muka walaupun secara Zoom, tetapi minimal kita lihat senyumnya, lihat keadaannya, ya, bisa cerita dan sebagainya, karena terhalang tidak bisa ditolak pandemi yang tidak tahu ujung-ujungnya bagaimana, ya terserah Tuhan lah. Tetapi semuanya kita mendapatkan hikmat dengan adanya pandemi ini, sehingga satu, bagi saya zona kenyamanan diubah oleh Tuhan. Kedua, pemurnian daripada keimanan kita, kepercayaan kita kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus itu diuji. Ya, kalau ada motivasi-motivasi yang tidak berkenan, tentunya Tuhan ingatkan dengan segala aspek kehidupan ini. Ya, kalau mungkin kena problem tidak bisa dimungkiri, dari finansial, mungkin gaji yang karyawan, mungkin yang bisnis, hasilnya tidak seperti dulu. Ngedumel enggak? Maksud saya gitu. Mengucap syukur enggak? Nah, ini cara Tuhan untuk pemurnian itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Walaupun Family Ministry di grup Zoom ini baru 1 tahun, tapi saya sangat bersyukur. Sebabnya apa? Karena ada pribadi-pribadi yang punya etikat, yaitu kemauan, rohnya menyala-nyala untuk kita meluangkan waktu kita, ya, walaupun secara Zoom. Inilah saya yakin dan percaya menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berikan tema yang sudah diumumkan tentunya mengenai kejujuran. Nah, ini penting sekali karena kita dapati sekarang untuk menguntungkan dirinya, egois dan lain sebagainya. Banyak orang tanda petik melakukan kejahatan. Karena kejujuran adalah hal yang sangat hakiki, karakter yang sangat mendasar, tapi perlu proses yang luar biasa, karena kejujuran ini akan menghasilkan hasil akhir maksimal, yaitu kesuksesan. Ya, tentu juga sukses yang saya maksudkan bukan dengan berlimpah-limpah harta dan sebagainya, tetapi hidup berkenan kepada Tuhan. Karena ini adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, terdapat di dalam Matius 5 ayat 37. Bila iya, katakan iya. Bila tidak, katakan tidak. Itu artinya kan jujur. Selebihnya dari itu adalah dari si jahat. Nah, saya menyimpulkan bahwa kejujuran itulah pasti perkenanan kepada Tuhan. Kalau tidak jujur, tentu itu kejahatan dikatakan oleh Tuhan.
pasti itu pihak iblis. Nah, sekarang marilah kita sebagai orang percaya tahu kebenaran, karena kalau kita ingat dari firman Tuhan tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi, nah ini kesimpulannya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan Kristus ada di dalam kita, tidak layak sebetulnya kalau tidak punya kasih karunia. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Baru apa? Ya segalanya di dalam aspek kehidupan kita. Ngomongnya kalau dulu mentak-mentak, sekarang santun, sudah berubah. Itu yang sesungguhnya sering kita dengar itu adalah new normal. Normalnya itu ya bukannya terus mau kembali, oh normal kayak nggak ada COVID, nggak ada pandemi, tetapi new normal itu ada prokes, itulah aturannya, ya itu yang harus dijalani. New itu ya seperti itu sekarang, pergi ya harus pakai masker dan sebagainya. Maka ciptaan baru itu tentu meninggalkan gaya hidup yang lama. Saya simpulkan yaitu dosa. Apa itu dosa? Mengenai hal yang melanggar akan perintah Tuhan itu dosa. Yang saya hadapi di Sumeng, yang lagi berulang tahun grup family ministry adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang berhikmat. Saya yakin dan percaya, tidak usah panjang lebar, yang namanya dosa itu pasti tahu. Kontrolnya tidak lain adalah firman Allah. Mau tidak mau ya sudah. Pokok menyimpang dari firman, dosa. Karena 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. Itu satu. Tapi saya dapatkan ayatnya juga. Tidak melakukan, kalau itu tahu baik, itu juga dosa loh ternyata. Jangan kita tidak waspada. Contohnya, udah jadi ciptaan baru, disebut orang Kristen, ternyata apa? Bahkan pakai sumpah-sumpah demi Tuhan dan sebagainya. Ternyata tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 17. Kalau tahu hal itu baik, tapi engkau tidak lakukan, ternyata itu dosa. Nah, maka ini untuk mengoreksi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau seandainya mengampuni itu baik, enggak. Memaafkan itu baik, enggak. Baik, kenapa kita masih dendam? Kenapa kita masih luka batin, akar pahit? Walaupun rajin ke gereja, mungkin ambil bagian tata layanan, dan sebagainya. Itu dosa loh. Jangan sampai badai itu terjadi yang dialami oleh Yunus. Sudah tahu gara-gara dia badai itu, kenapa? Melanggar perintah Tuhan, suruh Niniwe tapi ke Tarsis. Dia enak tidur, nyenyak. Orang lain bingung mau binasa, ketakutan. Nah inilah contoh orang-orang melayani tapi dia masih punya luka batin dan akar pahit. Ini perlu introspeksi dan koreksi diri. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12 juga identik dengan firman ini. Ya, haleluya. Jangan berdosa, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan tahu enggak? Jangan dikira Tuhan enggak tahu loh. Belum ngomong aja Tuhan tahu. Karena Tuhan punya buku harian loh. Bedanya apa buku harian Tuhan dengan buku harian manusia? Buku harian Tuhan, sebelum kejadian itu terjadi di dunia ini, Tuhan sudah rancangkan, termaterai dan pasti dikenapi. Itu buku harian Tuhan. Tapi kalau buku harian manusia, kejadian dulu, baru dicatat untuk kenang-kenangan. Ya toh? Kalau itu biasanya anak muda, remaja, waktu mungkin lagi, aduh, rasanya pacaran dulu dicatetin. Ya, seperti itu. Inti dari rancangan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 139
ayat yang keempat, sesungguhnya engkau tahu isi hatiku ya Allah, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Ya, itu Mazmur 139 ayat yang keempat. Ayat 1, ayat 2 sampai seterusnya, mau kemana? Ke dunia orang mati ada di sana, di ujung laut, laut. Mana laut ada ujungnya. Artinya apa? Tidak terhingga. Kita tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan. Maka saya kasihkan suatu ayat yang mendukung untuk hal ini. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah, Yahweh, Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Nah ini walaupun mungkin pendetanya, gembala sidangnya, atau pasangan hidupnya nggak tahu apa yang diperbuatnya, padahal itu salah. Jangan dikira mata Tuhan itu terpejam. Oke? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang bersumpah sering guna meyakinkan omongannya atau pernyataannya, padahal sebetulnya omongannya tidak benar. Maka dia nyebut-nyebut seakan-akan benar. Demi Tuhan, demi, waduh, sumpah-sumpah. Padahal di Keluaran 20 ayat 7 dikatakan hukum the Ten Commandments kepada Musa itu ada tertulis Keluaran 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Iya aja, nggak usah pakai sumpah-sumpah. Enggak percaya, ya udah. Pokok Tuhan tahu, aku berurusan dengan Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melarang jangan bersumpah. Tetapi mari kita harus tegas. Salah ya salah, minta maaf. Itu aja kok repot. Betul enggak? Nah, kenapa dosa harus disimpan? Memang Tuhan enggak tahu. Mata Tuhan selalu memandang setiap umatnya. Amsal 28 ayat 13. Barang siapa menyembunyikan dosanya, tidak akan beruntung. Tetapi yang meninggalkannya artinya bertobat, disayangi oleh Tuhan. Gitu loh. Maksud saya, ngaku enggak ngaku Tuhan tahu. Nah, kalau dosanya tetap disimpan, dosa ada maut masuk neraka. Kalau ngaku justru disayangin, asal jangan mengulangi lagi. Seperti Daud. Apa yang nggak pernah dilakukan dosa oleh Daud, tetapi dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi orang-orang di gereja, mohon maaf, sering kita temui jatuh bangun dosanya podo. Nah, ini lebih apa? Ada firman yang mengatakan keledai tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Masa kita dikasih hikmat, kita adalah manusia-manusia baru, manusia ilahi, masa jatuh bangun ngulangi terus. Itu namanya tobat cabai rawit. Waduh, aduh, miso kata orang Surabaya. Ada mendoan atau tahu anget, tahu petis, makan cabai lagi. Nah itu namanya tobat cabai, saudara. Ya, sama seperti orang ngaku Kristen, ciptaan baru, ke gereja minggu-minggu nangis, ya Tuhan ampunilah aku, bapak. Saya tidak bisa nirukan lah yang ada di luar sana itu, sering saya temui. Tetapi Senin sampai Sabtu kumat. Jadinya itu namanya saya sebut Kristen Del Monte. Del Monte kan saus tomat itu, saya sering bikin steak pakai itu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, maka Bapak Ibu, kita hanya perlu untuk iya katakan dia, tidak katakan dia, itu tegas. Tolong sampaikan tegas. Yang setuju, julurkan jempolnya. Oke, men. Oke. Bila tidak tegas, disebut pelin-pelan. Halo. Kalau orang pribadi yang pelin-pelan, pasti membingungkan. Contohnya yang di Zoom ini, Bapak Ibu siapapun, kalau saya tanya, bunglon, binatang bunglon warnanya apa? Pasti bingung. Nggak ada yang tahu. Karena apa?
warna bunglon itu tidak menentu, tergantung yang ditempeli apa. Merah ya jadi merah, biru jadi biru, hijau pohon ya jadi pohon, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ketegasan itu penting sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nah untuk itu kita harus menjadi pribadi karena kita adalah manusia-manusia ilahi, manusia-manusia roh, bukan kedagingan lagi, harus punya identitas kita siapa. Sebut anak Tuhan, lek pader ya leksan, kan begitu. Jadi implementasikan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan nyatakan di dalam pelajarannya kepada rasul-rasul, umatnya, dan jemaatnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, punya identitas itu artinya tidak ikut-ikutan. Jangan jadi bunglon. Ingat, 1 Korintus 5 ayat 33. Ini juga diawali lagi. Jangan sesat. Nah, ini tegas sekali loh, Saudara. Bapak, Ibu. Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Kalau ini artinya, ayolah kita sadar, waspada, dan berjaga-jaga. Siapa identitas dirimu dan saya, anak-anak Tuhan. Kalau Bapak itu kudus, kuduslah engkau. Ya, diambil dari doa Bapak kami juga bisa untuk referen, jangan cuma hafal doang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Contohnya kalau ikut-ikutan itu berarti pasti itu pribadi yang mati. Mati rohnya. Kenapa? Karena ikan yang mati pasti kentir, bahasa Jermannya. Betul nggak? Halo, ikan mati itu pasti kentir. Ya, ini bahasa Jermannya. Bukan kentir, mohon maaf. Ya, Jawa Tengah tahu, kentir. Kalau kentir itu jam 7 lebih 5 menit. Angel tenan tuturanmu alias edan. Mohon maaf kalau ada yang lebih sepuh dari saya. Karena dengan ketegasan ini gampang diingat. Kalau di ngomong yang baik-baik, kadang-kadang terinabubukan. Ya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita Kristen adalah yang berbeda pribadinya. Gaya hidup harus sama seperti Yesus. Saya mendapatkan 2 ayat yang orang alasan, dia kan Tuhan. Sering saya dengar, dia Tuhan, mana mungkin kita bisa itu. Kalau Tuhan yang berfirman, bisa-bisa. Cuma, yang mau itu, yang dengar firmannya, yang baca, mau nggak nurutin, mau nggak taat. Tuh, 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah engkau karena aku kudus. Amin. Demikian juga Matius 5 ayat 48. Kalau Bapa, engkau dan saya harus sempurna. Haleluya. Karena kita ada di dalam Kristus yang menguasai yang sempurna. Ya pasti jadi sempurna. Otoritasnya adalah Tuhan. Yang ngatur hidup kita adalah Tuhan. Tinggal mau apa, angel tenan tuturanmu. Nah, itu terserah. Karena kita diberi hak memilih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, maka gaya hidup kita harus sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mulut mengatakan aku hidup di dalam Kristus, maka harus hidup seperti Yesus hidup. Apa? Bagi saya, Tuhan Yesus karakternya ada 2. Kasih dan kebenaran. Yang lain cuma kembang-kembangnya aja. Menjabarkan daripada kasih dan kebenaran. Haleluya. Kasih penuh pengorbanan, kebenaran, tidak ada orang yang tidak setuju. Kalau orang itu baik. Haleluya. Kalau orang itu benar. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, maka itu kita harus
memperlihatkan manusia rohani kita. Haleluya. Itu yang disebut kumpulkan harta di dunia. Nah, ini harus diwaspadai, ada lingkungan. Contoh ini, saya mau kasih refreshing sedikit. Kopi dalam saset bungkus yang sama, ada 3 saset. Ya, 3 saset. 1 tak kasih ke 1 karyawan, kamu pergi, kamu sebarin kopi ini di warung kaki 5. 1. Yang kedua, kamu sebarin ke kafe-kafe kopi. Yang ketiga, saset yang sama, kopi merek sama, rasanya sama. Kamu bawa berhenti sebar di hotel, restoran berbintang 5. Nah, apa yang terjadi? Tolong ditanya, yang bawa ke warung-warung, harganya berapa kira-kira kopi di warung? Anu bos, ya 3.000 bos. Oh ya, kalau di kafe-kafe berapa? Oh saya sering minum itu ya mungkin 20 sampai 30.000 bos. Loh kenapa kok beda dengan warung? Karena ada wifi-nya, AC-nya dingin. Oke. Yang di hotel berapa? Oh itu bisa jadi 75 bos atau 80. Loh kenapa? Ditaruh gelasnya seperti piala bening, kasih es 1 prongkol aja, kemudian dekornya ada musik yang layani ramah sekali. Nah, itulah kesimpulannya adalah kenapa kopi yang sama, rasanya sama, kemasannya sama, tapi harganya berbeda. Karena lingkungan. Amin. Lingkungan. Ada satu lagi. Kalau jeruk itu 1 keranjang, ada yang busuk 1. Ini dari 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Jangan diambil. Saya jamin karena saya sudah coba, apalagi salah. 3 hari busuknya nambah lebih dari 5. Betul apa betul? Duku segala macam. Jangan diambil. Saya jamin 2 minggu seluruhnya busuk, tidak ada yang bisa digunakan. Itulah pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ada referen ayat yang lain juga. Ragi mengkamperkan adonan. Nah, itu perlu diwaspadai. Jangan kita sok kesatria, sok kayaknya malaikat. Aku enggak apa-apa lah. Ya, aku pokoknya kan enggak minum. Padahal dia masuk ke lingkungan yang pemabuk semua. Tahu-tahu apa? 1 minggu kemudian masih kumpul di situ. Enggak, aku cuma sesloki. Nah, itu sudah mulai itu nular. Impartasi, tapi impartasi yang negatif. Dan seterusnya, akhirnya, hasil akhirnya, menjadilah lingkungan itu dirinya menjadi peminum juga. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, maka kita harus yang ketiga, harus ada ketegasan. Ditawarin apapun, mau minum, mau apa, pokoknya yang dosa itu, kita harus tolak dengan tegas. Tidak. Tidak. Jangan diam aja. Kalau diam, pasti dikejar-kejar terus, ditawarin lagi. Makanya Matius 5, ayat 37 ini senjatanya. Iya. Enggak. Jangan yang enggak. Lah, kebanyakan ini, kita manusia ini yang enggak. Yang hitam-hitam, yang putih-putih. Jangan abu-abu. Ya toh? Nah, itulah ketegasan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tokonya kita ambil Daniel. Kurang hojeknya gimana? Mungkin Ibu Meling bilang, hojek si Jinping, makanannya raja itu. Tapi Daniel dengan tegas, tidak, aku mau memakan raja. Selejat apapun, karena itu bagi dia menajiskan. Kita tahu menajiskan. Haleluya. Daniel tegas menolak makan raja. Walaupun enak, tapi itu najis. Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kadang-kadang kalau sudah seperti ini,
sikap-sikap hidup ini ada aja. Yang paling ciri pertama, sering nyalai orang, paling benar dirinya. Ada orang naruh gelas di tepi meja, kita buru-buru klonteng, pasti ngomong, siapa naruh gelas di sini sih? Nah, padahal dia yang kurang hati-hati, tapi nyalain orang lain. Mungkin di Zoom ini ada apa enggak? Saya rasa enggak ada. Ya, jangan sampai enggak ada bedanya. Ya, jatuhin gelas atau kesalahan yang lain, itu menyalahkan. Seperti Adam aja, jangan-jangan ini bukan keturunan Abraham, tapi keturunan Adam. Kenapa saya bilang itu? Bukankah itu sama, Pak? Enggak. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Setiap orang dalam kebenaran selalu ditulis orang ini keturunan Abraham. Karena Abraham bapak orang beriman, tapi Adam adalah pria yang gagal. Tuhan Yesus adalah Adam kedua di akhir zaman. Haleluya. Adam juga yang disalahin bukan wanita, bukan ular. Walaupun ngomongnya pakai wanita. Kejadian 3 ayat 12. Tatkala ditanya sama Allah, apakah kamu sama bahkan makan buah yang aku larang itu di tengah-tengah perempuan yang kau taruh di sisiku ini loh. Nah, apakah itu nyalai perempuan? Bukan, itu nyalai Allah. Konotasinya. Coba Allah. Gara-gara Allah ngasih perempuan di sisiku, makanya aku dipengaruhi jadi dosa. Itu mohon maaf, imam yang kayak gini adalah Imam Sontoloyo. Ya, mohon maaf, ini kasar. Sekali lagi yang sepuh-sepuh, kenapa enggak Sontoloyo? Karena seorang imam harus tegas. Istrinya diganggu kok dianya enggak perkasa, malah ngikuti ajakan istrinya, kompromi di dalam hal yang tidak baik. Beb, yang kalau zaman sekarang ini lucu kan? Ini enak loh, ranum enak. Coba deh rasain. Harusnya, enggak, istriku. Itu harusnya begitu, tegas. Malah kompromi. Waktu makan buah itu suaminya di mana? Di sisinya Adam, bukan di luar kota dia. Malah kompromi hal yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi segala sesuatu terjadi tergantung diri kita sendiri. Pengaruh orang lain tidak bisa pengaruhi diri kita bila kita punya sikap tegas. Haleluya. Amin. Itu kuncinya. Terpujilah nama Tuhan. Maka maju mundurnya kehidupan kita dalam aspek apapun, kesuksesan kita, mundur kita, kegagalan, terserah kita mau apa tidak. Saya peringatkan sebagai hamba Tuhan, walaupunlah KKR berkali-kali, ya, ternyata tetap oban, bukan omguan loh ya, oban. Karena apa? Firman-Nya dengar ke sini, keluar ke sini. Yang paling bahaya, kalau KKR ada kesaksian yang baik, firman-Nya begitu baik. Untuk orang lain, waduh, mailing datang ya. Ini cocok buat dia. Di mana dia orangnya? Ini cocok untuk itu kesaksian. Ini untuk itu. Untuk dirinya kapan? Sedangkan hamba Tuhan, saya nyampaikan begini, itu pun harus ada suatu timbal balik, pedang bermata dua. Saya mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu yang lebih senior dari saya. Ya, saya hamba Tuhan Deso. Tetapi saya mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ternyata menikmati janji-janjinya yang iya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, KKR mau seminar, sebetulnya kalau dibilang KKR itu apa ya? Pak Pendeta Komingwan, Bu Meling, singkatan apa sih KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Nah, jadi orang Kristen udah berapa tahun rohaninya kok enggak bangun-bangun? Itu sebetulnya malu sendiri. Ikut KKR sana, ikut KKR sini, ikut KKR situ, dan lain sebagainya. Kebaktian kebangunan rohani. Emang harus rame-rame di lapangan bola itu baru abdol.
yang apa namanya, yang khotbah nanti mungkin hamba Tuhan Amerika, mungkin dari Korea, itu baru Abdol. Sorry, Alkitab itu sumbernya. Jadi kebangunan rohani setiap kita membaca firman harus membangunkan rohani kita. Semangat roh kita menyala-nyala. Dapat di mana? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran harus punya yang terakhir, yaitu integritas. Nah, integritas ini nggak bakalan bohong. Orang hidup yang penuh integritas adalah ia perbuatannya sama perkataannya sama persis. Itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya punya pantun. Ojo blangkoni gajah. Gajah kok diblangkoni. Yang pakai blangkon itu kan dalang. Artinya apa? Ojo blangkoni gajah. Gajah kok diblangkoni. Iso khotbah, ra iso nglakoni. Yang kerasa bilang gini, isi aku. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah sangat indah dan bagus apa yang disampaikannya. Pertanyaannya, sudahkah di lingkup terkecil komunitas koloni yang namanya manusia terkecil, yaitu keluarga? Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biasanya kaum Hawa, ya, kaum Hawa, ini ditanyai umur, pernah nggak ngaku? Hehehe, ada deh. Tanyain umur aja nggak jujur. Ada deh. Ya toh? Kayaknya kok takut tuwek, takut apa? Loh, memang sudah umurnya begitu, anugerah Tuhan. Soal umur itu terima kasih Tuhan peliharakan. Immanuel sampai saat ini saya 63 tahun. Ya toh? Tetapi harus diwaspadai bahwa tambahnya umur itu kesempatannya di dunia makin pendek. Haleluya. Jadi ojo neko-neko. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, asal usulnya juga bohong. Wah, maunya kayaknya yang di kota-kota besar. Saya desa, saya dari Babat, saya tetangganya Koden, Daniel Alexander, yang sekarang dipakai oleh Tuhan juga. Hambanya yang ada di Nabire. Saudara, ya, mari kita harus jujur dalam aspek kehidupan ini. Haleluya. Maka kalau kita hadapi sering kejadian dalam komunitas, ada saudara kita suku tertentu, ya, apa, dia kayaknya sok kaya, branded, padahal no money, padahal keadaannya tidak seperti itu. Bahkan dia bilang apa? Jargon ya itu namanya Ibu Meli ya. Biar gebokek asal keren. Nah, dia enggak tahu Amsal 18 ayat 12. Itu kan gengsi, itu kan sombong, itu kan tinggi hati. Bahwa tinggi hati adalah awal dari kehancuran. Tinggi hati. Haleluya. Demikian juga ada yang kaya tapi pura-pura miskin. Ini biasanya etnis Chinese. Kaya tapi pura-pura miskin. Nah, kalau ditanya, mana yang benar tadi? Miskin sok kaya, tapi kaya sok miskin. Dua-duanya salah, nggak benar. Yang satu memungkiri berkat Tuhan, takut disuruh bantuin orang sesamanya, itu kan mempraktekkan kasih. Ya toh? Tapi yang miskin sok kaya, tidak hidup berpada apa yang ada. Orang yang begini tidak pernah bisa mengucap syukur. Pasti tidak jujur. Ya, bukan saya menghakimi. Di mana ada orang yang membesarkan gengsinya jujur, menghalalkan segala cara. Karena perlu dicatat, saya mendapatkan suatu pewahyuan bahwa pesaing daripada Tuhan apa yang paling hebat? Halo, pesaing dari Tuhan ada. Iblis mah nggak ada apa-apanya, udah bertekuk lutut dia dihancurkan.
Tetapi pesaing daripada Tuhan yang luar biasa adalah Mamon. Ini yang paling luar biasa. Menyaingi Tuhan. Nah, coba aja dilihat kehidupan. Mamon adalah pesaing Tuhan yang paling dahsyat. Maka kita harus punya pengertian. Kalau Mamon engkau jadikan Tuhan, maka dia Tuhan yang terjadi di dunia. Suruh bunuh, tinggal kasih engkau dia mati itu orang. Suruh apa yang jahat-jahat, menggalakkan cara duit. Tapi kalau Mamon itu engkau jadikan hamba, tidak ada yang setia dari Mamon daripada hamba-hamba yang lain. Ini betul. Mamon kalau dijadikan hamba, nurut sekali. Aku mau ketemu Pak Gunawan ke Samarinda, beli tiket. Itu Pak Gunawan itu sahabat saya, sepupunya Ibu Meli. Yang beliin tiket apa? Duit. Betul enggak? Aku lapar ini, mau beli hamburger, pakai online segala macam, bayar Gojek. Duit. Disuruh-suruh. Online, bayar apa ini, internet. Duit. Saudara, nah ini jadikan hamba, kita tuannya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka banyak ayat-ayat yang soal kejujuran. Amsal 16 ayat 13, ayat 21, ayat 20. Ya, Amsal 15 ayat ke-8. Untuk mengurangi waktu dicatat saja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun sekali lagi. Mari kita mempunyai pribadi yang jujur. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Sehingga kebenaran itu ada. Saya bilang, tidak usah nunggu mati, baru masuk surga. Karena ini aku kadang-kadang menggelitik. Saya bukan mengeledek, tetapi saya bilang, kita semua tahu Tuhan Yesus adalah jalan ke surga, pemilik surga, dijamin masuk surga, percaya pada Dia, hidup berkenan dan berpadanan pada firman-Nya. Tetapi kalau saya suruh angkat jempol, pasti angkat jempol, termasuk saya. Siapa mau masuk surga? Kalau enggak kan mau masuk neraka. Ayo angkat jempolnya. Loh, mau semua kan? Coba duluan siapa yang mau, nuruni jempolnya. Emangnya kalau ke surga harus mati. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pun harus merasakan surga. Ini ayat tambahan ya, supaya ulang tahun ini, walaupun baru 1 tahun, itu bagi umur manusia sangat-sangat baby. Tapi jangan berkecil hati, karena Lukas 18 ayat 17, justru anak-anak itu masih murni. Jujur, nggak pernah mikiri hidupnya, nggak pernah stres. Maka Tuhan memuji, barang siapa, jangan larang anak-anak itu datang padaku. Pada waktu murid-muridnya marah, anak-anak, orang-orang banyak mau bawa anak-anaknya. Ya, Tuhan bilang, jangan larang anak-anak itu datang padaku. Barang siapa, ayat Lukas 18 ayat 17, tidak menerima kerajaan surga seperti anak kecil, tidak layak masuk ke dalamnya. Karena yang kita tua-tua ini seringkali nggak jujur. Seringkali pakai akal. Nggak tulus murni. Coba anak-anak, mana pernah berantem lebih dari 1 minggu. 5 menit itu loh. Langsung rukun. Gara-gara permen. Orang tuanya yang tidak tegur sapa. Nyaring anakmu. Anakmu jangan nakal, anakmu jangan nakal. Basicnya RT non-Kristen. Nah ini wong Kristen podo anak tuannya. Gara-gara anak berantem ribut. Padahal anak-anaknya 5 menit. Bercanda lagi. Nah itu saudara yang kasih Tuhan. Maka Tuhan tidak bilang barang siapa tidak menerima kerajaan surga seperti opa oma. Tidak ada firman-Nya. Jadi anak-anak itu tidak pernah stres. Susunya habis, tidak habis. Yang stres orang tuanya. Mana ada anak-anak bilang, dulu anak saya bilang, nih, papi pulangnya kemalaman,
itu supermarket dulu tutup semua, belum ada 24 jam minum air putih ya. Mana ada anak terbilang, apa Pi? Cucunya Abi, cetres, aku cetres. Nggak ada. Yang stres orang tuanya. Ya toh? Takut, khawatir. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Maka Pak Komengban mungkin bisa membacakan deh, supaya saya siap-siap. Yesaya 32 ayat 17. Firman-Nya berkata demikian, di mana ada kebenaran, karena jujur itu kebenaran kan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini ciri surga, saudara. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maka di hari ulang tahun ini, siapapun anggota grup Zoom, Family Ministry, tetaplah hidup dalam kebenaran, damai, dan sukacita. Nah, itu ciri surga. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi tidak usah nunggu mati. Kalau memang dipanggil Tuhan, masuk surga, ya puji Tuhan, nanti ya tidak masalah. Kapan, di mana, dengan cara apapun, kita pasti pulang. Tidak ada yang mau tawar-tawar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan adalah kebenaran. Karena demikianlah halnya kerajaan surga, firman-Nya ada di Roma 14 ayat 17. Surga itu bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu ada Tuhan, karena Tuhan pemilik surga. Jadi komunitas apapun, di keluarga, komunitas terkecil dari masyarakat, atau mungkin di sekolah, marketplace, tempat kerja, dan sebagainya. Ada kebenaran, berarti ada Tuhan. Pasti timbul damai sejahtera. Damai sejahtera, urusan hati tidak ada yang tahu. Tapi refleksi dari damai sejahtera, kelihatan dari mukanya. Bersukacita oleh Roh Kudus. Haleluya, tidak manyun, selalu semuanya. Di Mazmur dikatakan juga orang benar wajahnya berseri-seri. Haleluya. Walaupun sekarang pakai masker, kalau orang itu damai, sukacita, matanya itu kelihatan. Ya, kedipnya dan lain sebagainya. Betul, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jadi bila hidup kita tidak jujur, tidak mengatakan ya, katakan ya tidak, berarti ngikuti si jahat. Artinya apa? Hidup kita nggak benar, ya nggak ada kedamaian. Juga mana mungkin ada sukacita, manyun melulu, mencucu melulu, ngegosip ya, iri hati ya, pokoknya itu bumbu-bumbu, yaitu karakter dosa itu ada semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena pada umumnya banyak orang itu beragama Kristen, tapi tidak menyadari kita ini menerima kasih karunia. Hanya beragama Kristen karena di Indonesia KTP-nya agamanya Kristen, ternyata tidak bertuhankan Yesus Kristus karena tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi hanya tahu. Yo, Tuhan wong Kristen, sekira tahu tapi tidak mengenal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau hidup tidak benar, ya tidak ada sukacita, tidak ada Tuhan dalam hidupnya, ya pasti neraka. Udah tidak bisa pilih-pilih, ini tegas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena dalam hidupnya masih ada cara-cara hidup lama. Pendosa, Roma 3 ayat 10, ada tertulis tidak satupun orang benar di muka bumi, termasuk kita dulu. Tapi pertanyaannya sekarang, jati diri kita siapa? Kita adalah manusia baru. Untuk menyingkat waktu, baca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kalau sudah menyadari kita ini adalah manusia baru, manusia roh, manusia ilahi, kedagingan dimatikan, buah roh itu pasti muncul. Pastinya karena kita
hidup di dalam Kristus, yang tadi saya awali, langsung ada 8 elemen. Rasa buahnya itu kasih. Bungkusnya ini kasih, Tuhan itu. Keluarlah damainya, sukacitanya, sabarnya, unlimited. Dunia boleh berkata sabar ada batasnya, tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, sabar tidak ada batasnya, unlimited. Haleluya. Baiknya, kemurahannya, ya juga memberi, berbagi. Lebih baik tangan di atas, nyoh, daripada Pak, kasihani saya Pak. Tapi kalau saya ngomong gini, konotasinya jangan duit. Berbagilah waktumu, ikut Zoom ini, puji Tuhan. Ya toh, mungkin ada yang ngajak ke mall, oh enggak, aku mau zooming sama Komingguan. Itu hamba Tuhannya jenggoten itu, nanti aku pengen lihat sulap. Bagus. Harusnya begitu dong. Amin. Itu juga membagi, bukan enggak. Menolong orang lain. Terus apa? Setianya luar biasa. Amsal 20 ayat ke-6 dikatakan, orang baik banyak yang anggap dirinya baik. Tapi orang setia, di manakah engkau mendapatkannya? Lihat sekarang. Nggak peduli mau titelnya kayak apa. Akhirnya bergelimpangan. Maka timbullah ayat berapa itu? Lukas 18 ayat 17. Ya, Lukas apa Mazmur itu. Coba Komingguan lihat. Tatkala aku datang, masih adakah iman di bumi pada waktu Yesus datang? Yesus belum datang, nunggu. Sebetulnya Yesus itu sudah datang ya yang pertama. Ini kan nanti kedua. Tetapi sudah nggak kita layak. Dalam model nol hidup kita, berkenan kepada Tuhan. Kalau kita jujur, berkenan, Tuhan, Bapak kita itu akan mempromosi. Jadi wong Kristen tidak sulit. Yang sulit itu tidak mau berkenan. Saudara, pasti dikasih bonus, dipromosikan sesuai kapasitas kita. Demikian juga nyanyi bagus-bagus, I love you Jesus, deep down in my heart. Sama kayak kan kalau guru sekolah minggu. Tapi setianya betul enggak? Halo. Contohnya, branded arloji. Ada yang 1 miliar. Buat apa? Apa bedanya sama yang 500.000, 200.000? Jam 12 tepat ya sama. Kalau yang 1 lebih atau kurang itu jam rusak. Baterainya swak. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jamnya 1 miliar, tapi kalau janji orang nggak tepat waktu, boceh. Percuma. Haleluya. Lebih baik jamnya ada di HP, nanya sama tetangga, tapi kalau janji tepat waktu, on time. Haleluya. Haleluya. Itu salah satu implementasi kejujuran di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kalau sudah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita harus menjadi anak-anak terang. Apa sih anak-anak terang? Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21. Ayat pertama, perlu digarisbawahi. SOP Tuhan larangannya juga ada. Terus kita bukan dianggap orang bodoh, tidak bebal. Ayat pertama dibilang menjadi penurut Allah. Jadi kalau secara umur ulang tahun sekali lagi happy birthday, yaitu grup Zoom Family Ministry 1 tahun, tetapi dibilang anak-anak, artinya engkau semua di grup ini penurut Allah. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kemudian yang saya mengatakan tadi, Tuhan jangan sampai dipermainkan. Contohnya seperti ini loh.
Kalau saya aja bisa tahu hati bapak-bapak, siapa aja yang di sini boleh kalau mau bermain sama saya. Saya sediakan amplop. Enggak saya rubah. Siapa? Jangan yang kenal. Dikira nanti kong kali kong, Pak Mingguan, pendeta Mingguan, tadi udah ngebel, Bu Meling. Siapa? Misalkan, terserah siapa? Pak Kimli, Pak Yohanes, Ibu Aulia, terserah. Siapa yang mau bermain sama saya? Salah satu. Saya mau mengimplementasikan analogi dari Tuhan Maha Tahu. Pak Yohanes atau Pak Kimli, terserah. Saya mau angkat jempol. Oke, Pak Kimli. Saya mau lihat dari Zoom ini di ulang tahun dan juga ada firman-Nya. Karena saya pesulap bukan pesulap yang untuk entertain, tapi untuk analogi kebenaran firman. Pak Kimli baru kenal saya. Sudah. Tapi kita tidak ada kong kali kong. Tadi saya sudah, Pak Kimli agak lambat dari saya datangnya. Oke? Saya mau lihat ingatannya Pak Kimli. Cepat aja. Saya sebutkan huruf A, B, C, dan D. Oke? A, B, C, dan D. Tolong diulangi, Pak. Ingat enggak? A, B, C, dan D. Oke, hebat. Anda orang cerdas. Ingatannya tajam. Kalau disuruh pilih dua, yang mana, Pak? C sama B. C sama B. Sisanya, Pak? Apanya? Sisa hurufnya apa? Yang sudah saya ambil. Tinggal A sama D. Bapak masih ingat ya, sisanya A sama D. Kalau disuruh ngambil satu, yang mana, Pak? B. Delta. Delta. Ya, oke. Oke, hebat. Dari yang Bapak suka terakhir, D itu, Pak. Saya tidak mempengaruhi Bapak, tidak ada permainan. Cari negara di dunia yang awalnya kata D. Jangan ibu kota ya. Dubai itu ibu kota Arab, Pak. Ya. Negara yang awalnya D. Seandainya Pak Kimli tadi milih A, Amerika bisa. Kalau milih B, Belanda atau Brasil, C, dan sekarang yang Bapak pilih D. Huruf D negara yang Bapak tahu. Tolong sebut, Pak. Ayo, apa mau minta bantuan dari teman-teman di Zoom? Denmark. Ya. Oke, Pak Kimli. Denmark. Oke, enggak mau tukar ya. Saya sudah siapkan. Sebelum Bapak mengatakan, enggak saya ganti loh ini. Coba, tolong dibaca. Apa, Pak? Denmark. Ya, kalau saya bisa tahu hatimu, apalagi Bapak di surga, maka itu jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Tahu kebenaran, taat sampai Maranatha. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Satu lagi, kalau ini siapapun boleh bisa 3 kali berturut-turut. Karena penonton biasanya di Indonesia, kalau bilang, itu kebetulan, mau 3 kali cek and recheck. Sekarang siapa yang mau ikut? Saya mau, Pak. Saya Siapa? jauh. Saya mau. Oh, Ibu Christine ya. Oke, Ibu Christine. Pandemi ini ada orang yang menyukai materi-materi dunia. Tapi hati-hati ya. Pikirkan pikiran yang di atas sebetulnya. Tapi ini saya uji. Pandemi ada gambar. Mana foto saya sebentar. Supaya, ya, ini ada materi saya kumpulkan ada 14. Tolong Ibu, siapa ini tadi? Christine. Ibu Christine, pilih yang mana dalam hati. Oke, sudah Pak. Sudah? Ya. Saya enggak lihat ya. Ya. Kalau di gereja tatap muka onsite lebih enak.
Kalau hati, iya katakan iya, tidak katakan tidak, sesuai tema ulang tahun Family Ministry. Ada enggak, Bu? Ada. Ada? Ada. Oke. Ada enggak, Bu? Ada. Ada. Ada enggak, Bu? Ada. Ada. Ada enggak, Bu? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya tahu, sudah ya. Yang Ya. Ibu pilih dari sini, dari sinar matanya, Bu, Ibu ini wajahnya ceria, dia tidak mau orangnya kesepian, maka saya putuskan dari sinar matanya, dari senyumnya, Ibu suka bernyanyi jadi milik gitar. Oke? Yes, I love to praise God with guitar. Nah, kalau saya bisa tahu apa yang kau inginkan, apalagi Tuhan. Haleluya. Praise God. Haleluya. Siapa lagi? Ayo, gilirannya siapa lagi? Saya. Iya, saya siapa ini? Coba lihat. Siapa? Anfal. Oh, Anfal. Oke. Halo Pak Nikolas. Anfal. Iya. Oke. Mana tadi aku tak lihat. Luar biasa Pak Dwi. Haleluya. Oke. Mana tadi? Sebentar. Oh, ini materi-materinya. Saya cari. Ada 14 materi. Iya. Dan nyampur. Ini Pak, masternya. Memang banyak materi yang lain, tapi ini mewakili kesukaan dunia. Kelihatan, Pak? Yes. Sudah? Pilih salah satu, Pak. Sudah? Ayo jawab. Kok enggak ada suara ya? Tadi Pak Anfal ya. Mana Pak? Anfal? Ya, dari mobil. Dalam hati aja, sudah? Iya. Oke. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya setan. Bohong kan? Kan si jahat. Ada enggak, Pak? Ada. Kok enggak jelas ya? Ada? Ada. Oke. Ada enggak, Pak? Ada. Ada enggak, Pak? Ada. Ada enggak, Pak? Tidak ada. Oke. Dari mana tadi fotonya? Coba saya alihkan dulu kameranya. Anfal. Mana Pak Anfal? Halo. Pak Anfal. Dari 14 ini, Pak. Dari senyum Bapak ini happy birthday. Sungguh-sungguh grup Zoom Family Ministry luar biasa. Karena Amin. Pak Anfal juga sama seperti Ibu Christine, suka gitar. Iya. Nah, iyalah. Amin. Luar. Haleluya. Pak Direkson, boleh Pak Direkson? Oh, masih ada pertemuan ya? Oh ya, sorry ya. Pak Joni Iskandar mungkin? Salam kenal, Pak. Oke. Mulai, Pak. Kelihatan enggak kamera saya sudah? Maaf, ya. Iya. Sudah, Pak? Ya. Oke ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak soal hati. Pak Ada Joni enggak, ya, Pak? Pak Joni. Oh ya, Pak Joni. Ada ya atau enggak? Saya enggak lihat ya. Saya nunduk. Pak Joni Iskandar. Mute-nya belum dibuka, Pak Joni. Oh, nggak ada. Enggak ada. Ada enggak, Pak? Nggak ada. Enggak ada. Ada enggak, Pak? Saya enggak lihat ya. Saya di look ini. Ada. Ada. Ada enggak, Pak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Oke.
Mana tadi? Dari 14 ini, Pak. Pak Joni ada SH tadi ya. Luar biasa. Karena musim hujan yang begitu terus-menerus, aktivitas Anda biar kena tidak hujan, maka Pak Joni memilih mobil. Betul, Pak. Halo, terima kasih. Luar biasa. Jangan tepuk tangan Amin. dari saya, Pak. Ada caranya. Tapi maksudnya, kalau saya bisa tahu hati Pak Joni, hati Pak Anpal, Ibu Christine, apalagi Bapak di surga. Amin. Sebelum lidahmu mengeluarkan perkataan, Allah telah tahu isi hatiku. Yes. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Terakhir saya tutup, kalau kita sebagai orang beriman, mempermainkan Tuhan seakan-akan tidak percaya Tuhan itu Maha tahu. Bilang sama-sama, terlalu. Lalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terlalu. Maju terus, kompak selalu. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hambanya Pendeta Dwi Handoyo. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Semua diberkati Tuhan ya. Boleh Pak Dwi Handoyo tutup dalam doa berkat Pak sekalian Pak. Baiklah, setelah itu kita akan memperingati acara, ada kesaksian, puisi, dan sebagainya. Kita telah diberkati, Tuhan telah menyampaikan isi hatinya, biarlah kiranya kita menemukan kasih karunia kita, minimal 1 talenta kita kembalikan, seperti perintah Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23, hai hamba-hamba, lakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Tema kejujuran dalam ulang tahun, hari yang istimewa, yaitu grup Zoom. Oh Tuhan, kelompok daripada family ministry ini Tuhan, seberapun kami yang hadir, siapapun kami, dalam kesibukan kami, hari-hari api kami boleh bersekutu. Kami sangat teramat diberkati Tuhan. Engkau telah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan hamba telah mengurai, menyampaikan menjadi pesan daripada Tuhan untuk kami semua. Menyambutnya, oh Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang hidup dari awal pertengahan hingga sampai selesainya, Engkau sendiri akan memateraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga merema dan menghidupi setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar kami, oh Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia. Terima kasih dan dimampukan kami dengan oh Tuhan sikap hidup, gaya hidup kami yang mempraktekkan kasih dengan tindakan, bukan euforia dan teori saja, menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati oh Tuhan, family ministry ini Tuhan, sampai tahun-tahun yang akan datang juga dalam pimpinan Tuhan. Banyak oh Tuhan hamba-hambamu, sahabat-sahabat, keluarga di dalam Tuhan, bergabung di Zoom ini Tuhan, beratus-ratus jiwa Tuhan, sehingga oh Tuhan, impartasi menjadikan suatu, oh Tuhan, berkat dimanapun kami, dan kami boleh, oh Tuhan, bagikan kemanapun kami, dimanapun kami punya, oh Tuhan, saudara, kenalan, dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Engkau memberkati, oh Tuhan, Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan. Demikian juga pengurus-pengurus yang ada, semua yang terlibat dalam, oh Tuhan, grup Zoom family ministry ini Tuhan. Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya, tatkala kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan sungguh-sungguh hati dengan penuh kejujuran, ketulusan, karena Tuhan yang memampukannya, maka jerih-lelah kami tidak akan sia-sia, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikat dalam ikatan tali kasih-Mu, dan terima kasih sampai saat ini Zoom berjalan dengan baik, elektronika, internet, sinyal-sinyal Tuhan, Engkau sudah berikan suatu kelancaran. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan celebration memperingati ulang tahun grup Zoom daripada
family ministry ini Tuhan. Dan saat ini daripada akhir ibadah kami, Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di dalam Zoom ini, angkatlah kedua tanganmu, biarlah kiranya anugerah dan kuasa Allah Bapa menyertai engkau dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, dan pimpinan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kemampuan, memberikan kepekaan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, memberkati keluargamu, demikian juga apapun aktivitas yang engkau kerjakan dibuat berhasil dalam pimpinan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang menerima berkat bersama katakan, amin. Amin. Terima kasih yang banyak Bapak Pendeta Dwi Handoyo ya, yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati Tuhan. Amin ya. Amin. Saya berdoa dulu ya sebelum kita menyanyikan sebuah lagu Happy Birthday ya. Pak Nikolas bisa ngiringin pakai gitar nanti ya, Pak Nikolas. Oke. Ya, bisa. Kita berdoa ya, kita bersatu hati dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami yang harus kami lakukan adalah kejujuran Tuhan. Ya di atas ya. Karena kami percaya firman-Mu yang sungguh sudah meneguhkan setiap iman percaya kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Pendeta Dwi Handoyo yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Dwi Handoyo bersama istri, juga anak mantu cucunya ya Tuhan. Terlebih lagi berkati pelayanannya. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Terus pakai dia Tuhan, kesetiaan, ketaatan Kau taruh dalam hatinya. Sehingga dia boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Terang Kristus ada di dalam pribadinya ya Tuhan. Sehingga orang boleh percaya, orang boleh menyerahkan dirinya, dan akan dibaptis menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berkati ya Tuhan Yesus. Kehidupan Bapak Dwi Handoyo menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir di Zoom Family Ministry Tuhan. Beri kesatuan hati untuk kami terus dapat bergandengan tangan. Seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Amin. Family Ministry Tuhan. Kau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami sudah diberkati dan juga sudah memasuki 1 tahun Tuhan. Itu bukan yang mudah Tuhan kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, karena kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat bersatu di dalam ibadah family ministry Tuhan. Beri kami kesatuan hati buat Pendeta Hendra Winata, juga Pak Nikolas, Pak Erikson Sijabat, juga teman-teman kami yang tidak kami sebut satu persatu Tuhan. Kiranya Kau lawan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur, dan kami akan bersukacita Tuhan di dalam Engkau merayakan ulang tahun 1 tahun Family Ministry Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyi bersama-sama ya. Pak Nikolas yang mengiringi ya. Saya ambil kuenya dulu ya. Ayo silakan Pak Nikolas, kita nyanyi. Yes. Happy birthday. Kita berulang tahun hari ini. FM 1 tahun. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Dwi Handoyo yang sudah memberikan firman yang luar biasa. Bahwa arti kehidupan kejujuran ini